Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Newcastle United versus Borussia Dortmund, di Borussen menangi laga sengit 1-0. Bermain di St. James Park, berkali-kali Dortmund menebar bahaya di lini pertahanan Newcastle. Penyelesaian terburu-buru membuat peluangnya sirna. Sampai akhirnya gol tunggal Dortmund dicetak Nmecha di akhir babak pertama. Tak ada gol tambahan tercipta. Hasil ini membuat Dortmund naik ke posisi kedua grup F dengan 4 poin, sama dengan Newcastle namun unggul head to head. Young Boys versus Manchester City, Haaland 2 gol, The Citizen menang 3-1. Bermain di Stadion Wangdorf, City unggul lebih dulu lewat Manuel Akanji pada menit ke-48. Namun Young Boys menyamakan skor lewat Mescak Elia di menit ke-52. Erling Haaland kemudian menjadi pembeda. Striker Norwegia memborong 2 gol, 1 lewat penalti pada menit ke-67. Dan di menit ke-86 lewat sepakan kaki kanannya. Manchester City memastikan kemenangan 3-1. Hasil ini membuat City masih memimpin grup G dengan 9 poin, sementara Young Boys di tempat ketiga dengan 1 poin. Liga Champions, Celtic versus Atletico sengit, laga tuntas 2-2. Laga digelar di Celtic Park. Celtic unggul cepat di menit keempat lewat gol Kyogo Furuhashi. Atletico kemudian membalas pada menit ke-25 lewat gol dari Antoine Griezmann. Celtic kembali unggul 3 menit berselang. Kali ini giliran Luis Palma yang sukses menaklukkan Jan Oblak. Namun Atletico kembali sukses menyamakan kedudukan di menit ke-53 lewat Alvaro Morata. Skor 2-2 menjadi hasil akhir pertandingan. Atletico tertahan di urutan kedua klasemen grup E dengan 5 poin. Celtic masih terbenam di dasar klasemen dengan 1 poin. Hasil PSG versus Milan, Les Parisiens bantai Rossoneri 3-0. PSG versus Milan tersaji di Parc des Princes. Tim tuan rumah unggul 1-0 di babak pertama via gol Kylian Mbappe. Les Parisiens menambah 2 gol di paruh kedua lewat gol Randal Kolo Muani di menit ke-53. Dan Lee Kang-in pada menit ke-89. Laga tuntas untuk kemenangan PSG 3-0. Hasil ini membawa PSG ke puncak klasemen grup F dengan 6 poin. AC Milan masih mendekam di dasar klasemen dengan 2 poin. Barcelona versus Shakhtar, Blaugrana menang tipis. Laga di Estadio Olympique Louis Companys, gol-gol Barcelona diborong oleh Ferran Torres pada menit ke-28. Dan Fermin Lopez pada menit ke-36. Sementara gol liburan Shakhtar dibuat Georgi Sudakov pada menit ke-62. Tambahan 3 angka membuat Blaugrana memimpin klasemen grup H dengan 9 poin dari 3 laga, unggul 6 angka dari Shakhtar di posisi ketiga. Bendera Palestina menghiasi laga Celtic versus Atletico Madrid. Laga Celtic versus Atletico Madrid diwarnai banyak bendera Palestina di tribun stadion. Para penggemar tuan rumah membentangkannya sebagai tanda dukungan. Fans Celtic bahkan membawa bendera Palestina berukuran besar ke tribun. The Green Brigade sebelumnya menyatakan dukungan kepada Palestina dalam konflik di Timur Tengah. Mayoritas fans Celtic memang diisi kaum Republikan yang mendukung kemerdekaan Skotlandia dan Irlandia Utara dari Britania Raya serta anti monarki kerajaan Inggris.
Joao Felix cedera lawan Shakhtar Donetsk, absen di El Clasico. Penyerang Barcelona Joao Felix mendapat cedera dalam pertandingan melawan Shakhtar Donetsk di Liga Champions. Alhasil, pemain asal Portugal itu harus meninggalkan lapangan lebih cepat. Dia meninggalkan lapangan dengan didampingi tim medis. Akan menjadi sebuah kerugian jika Felix cedera parah. Pasalnya Barcelona akan menghadapi Real Madrid dalam laga El Clasico pada akhir pekan ini. Usai pertandingan, pelatih Barcelona Xavi memastikan kalau Felix tidak mengalami cedera serius. Dia mengisyaratkan kalau sang pemain bisa tampil di laga El Clasico. Everton diduga langgar FFP, terancam pengurangan poin. Everton dituding melanggar aturan Financial Fair Play. The Toffees pun terancam pengurangan 12 poin. The Telegraph mengklaim Everton mengalami kerugian 371,8 juta pound sterling dalam 3 tahun terakhir. Jumlah itu melebihi batas yang diizinkan Premier League sebesar 105 juta pound sterling. Kerugian finansial yang didapat Everton sedang diusut komisi independen. Andai benar-benar disanksi pengurangan 12 poin, itu akan menjadi pengurangan poin terbesar dalam sejarah Premier League. Meski begitu, Everton membantah pihaknya telah melanggar FFP. Mereka menegaskan posisinya tetap kuat dan sesuai aturan yang ada. Kabar Al Nassr dekati Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne saat ini masih menjadi pemain Manchester City, tapi ada kabar yang menyebut klub Arab Saudi Al Nassr sudah berusaha mendekatinya meski kontrak De Bruyne habis di tahun 2025. Sport People mengklaim bahwa Al Nassr sudah membuka langkah pendekatan kepada perwakilan Kevin De Bruyne. Harapan Al Nassr adalah agar mereka bisa bertemu langsung dengan pemain bersangkutan untuk menjelaskan proyek jangka panjang mereka, sekaligus merayu De Bruyne agar bersedia jadi rekan Cristiano Ronaldo CS. Barcelona sempurna, Fermin Lopez jadi pemain terbaik. Barcelona menjaga kesempurnaan di fase grup Liga Champions musim ini setelah mencatat kemenangan 2-1 atas Shakhtar Donetsk. Sayangnya hasil sempurna di 3 laga fase grup ini tercoreng dengan kegagalan Barcelona mempertahankan clean sheet setelah Georgi Sudakov menaklukkan Marc-Andre ter Stegen di menit ke-62. Dalam pertandingan ini, Fermin Lopez menjadi pemain muda kelima Barcelona yang mencetak gol perdana saat pertama kali tampil sebagai starter di Liga Champions di usia 20 tahun 167 hari. Lopez pun dipilih tim panel pengamat teknis UEFA sebagai pemain terbaik di pertandingan ini. AC Milan jadi aib Serie A di Liga Champions. Keadaan sudah berbalik bagi AC Milan. Rossoneri yang dulunya selalu memamerkan 7 trofi Liga Champions, kini jadi aib Serie A di ajang tersebut. Label tersebut dilekatkan bukan tanpa alasan. Melihat performa Milan di grup F Liga Champions 2023-2024. Tim dengan DNA UCL ini terbenam di dasar klasemen. Milan baru mengkoleksi 2 poin dari 3 pertandingan dan belum pernah mencetak 1 pun gol dari 3 laga. Momen Stefano Pioli jatuh tersandung tas medis di malam PSG bantai AC Milan. Ada yang menarik di laga PSG versus AC Milan dini hari tadi. Stefano Pioli mendadak ramai menjadi perbincangan karena momen jatuhnya di pinggir lapangan. Hal itu terjadi di babak pertama saat laga masih belum ada gol. Kala itu Stefano Pioli mendampingi staf medis melakukan pengecekan kondisi kronik karena menerima pelanggaran. Ketika hendak beranjak dari tempatnya, Stefano Pioli tidak melihat jika di sampingnya tepat ada sebuah tas medis. Sontak ketika pelatih AC Milan itu melangkah, tak sengaja kakinya menyangkut dan terjatuh. Momen ini semakin lucu ketika Red Krunic memastikan sang pelatihnya aman dengan gestur menengok Stefano Pioli. Mbappe cetak rekor mentereng kalahkan Thierry Henry. Pemain Paris Saint-Germain Kylian Mbappe berhasil mencetak rekor mentereng setelah menjadi aktor kemenangan Les Parisiens atas AC Milan di Liga Champions. Rekor mentereng itu mengenai pemain asal Prancis tersubur di Liga Champions yang selalu mencetak gol dalam 8 pertandingan kandang berturut-turut. Dirangkum dari laman resmi UEFA, rekor Mbappe itu turut mengalahkan torehan Thierry Henry yang ia lakukan bersama Arsenal pada tahun 2001 hingga 2002.
Kala itu Henry mampu mencetak 7 gol berturut-turut di partai kandang Arsenal di Liga Champions. Buah manis Erling Haaland akhiri paceklik gol 543 menit di Liga Champions. Kegemilangan Manchester City saat menggasak Young Boys pada pekan ketiga Liga Champions membuat Erling Haaland menorehkan catatan istimewa di ajang Liga Champions. 2 gol yang ia bukukan di partai Young Boys versus Manchester City merupakan gol ke-37 dari 33 pertandingan Liga Champions. Dirangkum dari laman BR Football, lesakannya kali ini sekaligus mengakhiri paceklik gol bomber timnas Norwegia di Liga Champions dalam kurun waktu 543 menit. Kendati demikian, Erling Haaland kini masuk daftar 20 besar pencetak gol sepanjang masa kompetisi UEFA Champions League. Belajar dari kekalahan PSG, pelatih Dortmund ungkap taktik jitu kantongi Newcastle di kandang. Pelatih Borussia Dortmund Edin Terzic mengungkap taktik jitunya untuk mengantongi Newcastle saat bermain di St. James Park. Belajar dari kekalahan PSG, Edin Terzic belak-belakan bahwa dirinya telah mengantongi taktik jitu saat menyambangi markas Newcastle. Untuk gol kami, itu adalah upaya tim. Kami memenangkan bola di lini tengah. Mereka selalu mencoba memainkan bola rendah ke striker mereka dan kami ingin mencegat mereka. Jelas Edin Terzic dikutip dari laman resmi UEFA. Gak terima, Newcastle ancam tuntut AC Milan terkait kasus judi online Sandro Tonali. Newcastle dilaporkan tengah melayangkan tuntutan hukuman kepada AC Milan senilai jutaan pound sterling saat gelandang mereka Sandro Tonali bersiap untuk mendapatkan hukuman larangan bermain dalam jangka waktu yang lama. Menurut beberapa laporan, Tonali akan dijatuhi hukuman skorsing selama 10 bulan karena melakukan judi ilegal dalam sepak bola yang akan membuatnya tidak dapat bermain selama sisa musim ini. Laporan dari Corriere dello Sport mengatakan bahwa Newcastle secara serius mempertimbangkan untuk mengajukan tuntutan hukuman kepada manajemen Rossoneri setelah merasa marah kepada klub raksasa Italia tersebut karena telah menjual seorang pemain yang tengah bermasalah. Lionel Messi pemenang Ballon d'Or 2023 kalahkan Erling Haaland. Pakar Mercato asal Italia, Fabrizio Romano membocorkan informasi bahwa Lionel Messi bakal keluar sebagai pemenang Ballon d'Or 2023. La Pulga mengalahkan pesaing terkuatnya Erling Haaland. Romano mengaku sudah mendapatkan informasi dari sumber terpercaya. Pemenang Ballon d'Or 2023 akan segera diketahui dalam waktu dekat. France Football selaku penggagas penghargaan ini akan mengumumkan pemenangnya pada 31 Oktober mendatang. Brahim Diaz salah menaruh harapan kepada Real Madrid. Brahim Diaz awalnya berharap karirnya di Real Madrid bisa lebih baik di musim 2023-2024. Sayangnya Brahim masih jarang bermain. Dia baru mencatatkan 9 penampilan di seluruh kompetisi dengan total menit bermain yang masih minim yaitu 118 menit. Statistik penampilannya itu mengartikan bahwa Brahim benar-benar berfungsi sebagai pelapis. Dia tidak akan bermain jika tidak ada pemain inti yang kelelahan atau cedera. Brahim tidak mau terjebak dalam situasi tersebut terlalu lama. Ia mulai mempertimbangkan untuk hengkang dari Madrid di musim dingin 2024. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!